Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 25 akan berjalan-jalan di MIS. Saya Raden Farala Reswara 13123 128. Saya Rifat Sidki 131 23 142. Saya Bertrand Jultus Setiawan 13123 161. Halo, nama saya Rizal Bartogi, NIM saya 13123 150. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Kayla Maharani, bisa dipanggil Kayla dengan NIM 131 23 178. Dan saya Kevin Rehan, NRP 131 23 176. Di MIS kita akan keliling di tempat arahan kerja dan menceritakan secara umum bagaimana mekanisme kami. Dan MIS ini ada di Laboratorium Teknik Produksi FTMD. Yuk, masuk yuk sekarang. Oke, sekarang kita ada di ruang area kreasi di mana kita akan membuat atau menghasilkan suatu produk perwarupa yang di sini juga di MIS ini sangat menunjang sekali. Bahan-bahannya ataupun alat-alatnya sangat menunjang untuk kita gunakan. Ada seperti 3D printing, terus di luar ada laser cutting, ada juga bore di luar, di sini maker, solder station, dan masih banyak lainnya alat-alat yang ada di MIS. Nah, di area kreasi sini itu juga buat assembly barang-barang yang udah jadi tinggal kecil-kecil aja. Tapi kalau yang buat di luar sini, misal laser cutting kayak atau buat gergaji itu yang skalanya masih besar-besar gitu. Selain alat yang tadi, di sini juga ada produk-produk 3D printing yang ada di MIS. Oke, jadi ini adalah mekanisme kami, namanya crank slider. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum nih. Nah, crank slider ini adalah suatu jenis mekanisme yang sering digunakan dalam mesin dan sistem mekanik. Nah, mekanisme ini sendiri dibagi jadi 4. Ada crank, ada slider, connecting rod, sama ada frame-nya. Nah, mekanisme ini tuh sangat penting karena efisiensi dan fleksibilitasnya dalam mengubah jenis gerakan yang berbeda, baik dari rotasi ke translasi ataupun sebaliknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi yang pertama itu ada crank. Crank itu bagian yang berputar ini, yang paling kecil. Dan di sini saat cranknya berputar, ini kan gerakan rotasi. Gerakan rotasi ini karena dikonekin sama connecting rod, dan ini ada frame-nya buat slidernya, itu nanti mengubah gerakan rotasi ini menjadi gerakan translasi, osilasi maju mundur di bagian slidernya. Oke, lalu jika dilihat di sini, ini total ada 3 join sama 4 link ya. Jadi join pertama di sini yang buat nempel, terus ini juga ada nempel yang paling pendek ini, link terpendeknya. Lalu juga ada join lagi di kedua yang di sini sama ketiga, ini ngubungin connecting rod ke buat slidernya. Sama yang di slider ini sebenarnya kan dia nggak ada joinnya, tapi dia ada di frame yang belakang ini. Jadi ini disebut mekanisme slider crank karena ya yang pertama ada cranknya, sistem cranknya yang putar, sama ada sistem slidernya yang bikin dia bisa osilasi gerak maju mundur di frame-nya. Jadi sebelum benda ini jadi seperti ini, bahan baku utamanya itu berbentuk seperti ini, yaitu PLA, folic acid atau filamen. Hingga bahan bakunya diubah menjadi bentuk seperti ini menggunakan 3D printer. Kenapa bahan baku ini menggunakan filamen? Karena folic acid itu sendiri itu paling banyak digunakan dalam 3D printer. Jadi mudah didapatkan dan paling gampang dibuat daripada bahan-bahan lain. Oke, sekarang kita beralih ke cara pembuatan. Gimana sih cara bikin ini melalui 3D printing? Dari berbagai mesin 3D printing yang ada di sini, yang dipakai adalah perusahaan yang XL, yang original. Sebenarnya perusahaan ini mesin buat cetak 3D printing melalui tadi filamen yang dijelaskan oleh rekan saya. Dia akan dipakai filamen, disetting, dimasukkan filenya di perusahaan ini, lalu di start. Nah, tapi dari 3D printing itu tidak langsung jadi seperti ini dan langsung bisa diputar kayak gini. Tapi kita buat di desain kita
per part. Jadi berapa part nih? 1, 2, 3, 4, 5 part. Dan jadinya tuh akan seperti ini. Nah, ini juga sama perusa MK4, tapi ini yang ukuran standar. Berbeda sama ini yang ukuran gede. Nanti akan jadi part-part gini. Baru kita assembly, ditambahkan link sama join dari baut-baut. Kemudian jadilah bendanya ini. Kenapa dipilih perusa juga? Karena ini lebih cepat dan juga hasil yang akurat dan juga rapi. Nah, kemudian juga biasanya hasilnya tuh akan seperti ini. Nah, tapi ini tuh tenang aja, bisa dikeletek. Emang harus dikeletek karena emang hasil airnya tuh yang rapiin yang di dalam ini. Nah, jadi ini dari cetakan platingnya bisa dikeletek gitu. Untuk aplikasinya, mekanisme yang kami pilih kali ini itu adalah sebuah gergaji, dan aplikasinya itu basically itu akan when you move the crankshaft itu tuh akan memutar sebuah rotary that oscillates, dan itu tuh berfungsi untuk memotong suatu objek. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagian contoh produk dari crank rocker atau forward linkage, yaitu adalah power hacksaw. Nah, power hacksaw ini merupakan salah satu alat yang digunakan khusus untuk memotong logam dengan presisi dan efisiensi yang tinggi. Ilustrasinya dari sebagian sini. Nah, pada ilustrasi tersebut saya akan menjelaskan beberapa komponennya, yaitu frame dan blade yang digunakan untuk menopang dan memotong material. Selanjutnya ada motor yang bergerak berotasi dan melakukan gerakan bolak-balik untuk frame dan blade memotong material. Selanjutnya adalah vise atau penjepit untuk menahan material agar tetap stabil saat dipotong. Nah, setelah itu adalah coolant feed atau sistem pendingin yang digunakan untuk mendinginkan blade selama proses pemotongan untuk mencegah overheating. Nah, selanjutnya adalah cara kerjanya. Yang pertama, material akan dipotong dan dijepit menggunakan vise. Selanjutnya, frame dan blade diposisikan sesuai kebutuhan pemotongan, sesuai ukuran-ukurannya. Selanjutnya adalah ketika mesin dinyalakan, motor menggerakkan blade secara bolak-balik dengan menggunakan berotasi. Selanjutnya, sistem pendingin menjaga blade tetap dingin dan tahan selama proses. Nah, setelah selesai dengan pemotongan, mesin akan berhenti secara otomatis. Keunggulan dari power hacksaw ini adalah dapat memotong logam dengan cepat dan presisi, meminimalkan tenaga kerja manual, dan cocok untuk berbagai jenis logam dalam skala industri. Yuk, kita sekarang keluar. Jadi saya simpulkan terima kasih telah menonton kelompok kami yang kami sudah touring di MIS dan area kreasi serta mekanisme kita di Laboratorium Teknik Produksi FTMD. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.